Hai milenial, saya kakak-kakak kembali Yap. lagi kita di Hai Indonesia. Ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap. Kayak biasa ada saya Ditan Sudiro dan ada rekan Mm-mm. saya nih yang paling Pink pinky. banget hari ini ya. Saya juga pink muda ya. Iya bener, ketemu lagi sama Nuka Azita juga di sini yang pastinya bakal nemenin kalian semua ya. Dengan berita-berita, tips, pokoknya hal-hal menarik yang akan kita bahas untuk nemenin hari-hari kalian nih gitu. Ya bener banget. Jadi kita bakal bahas apa nih hari ini? Tentang yang toksik lagi sih. Aduh, nih. toksik. Lagi kan banyak banget toksik ya. Tapi ini tema besar kita akan membahas tentang toxic marriage. Aduh, toxic marriage. Berat nih kayaknya ya pembahasannya. Kenapa sih joget-joget gitu? Enggak, kalau aku kan belum mengalami. Oh, ya. iya, Belum iya. mengalami, makanya mungkin ini dengan hari ini tema kita toxic marriage, aku mau belajar. Biar nanti kalau misalkan berumah tangga nggak salah. Tapi ini sebenarnya tema cocok lah buat saya yang sudah berumah tangga 2 kali ya kan. Wah, aku baru mau gitu Kak, kamu udah sebut. Tapi ini pembelajaran sih ya, mungkin bisa juga kayak misalkan kasusnya kayak Ditan. Sudah pernah, menikah terus gagal, sekarang alhamdulillah ya. Baik-baik aja. Baik-baik aja dan seterusnya dong, Amin, baik-baik aja pengen gitu. banget. Nah, kalau bagi kayak yang sama nih, milenial semua kayak Nuka yang masih single, mungkin tema hari ini bisa buat belajar. Ya, bener banget. Dan sebenarnya sih kalau namanya berhubungan ya, kayak pernikahan gitu, gak usah pernikahan deh, dalam pertemanan atau pacaran atau dalam keluarga pasti pernah dong yang namanya beda argumen gitu. Iya pastinya beda Nah, pendapat itu wajar ya. Tapi ini kita beda argumennya sama pasangan gitu kan. Dan kalau buat saya tuh nikah yang sekarang 4 tahun. Oh 4 tahun. 4 tahun. Yang dulu tuh 2007 sampai 2017. Lama juga ya. Lama Bo. nggak sadar. Lama juga ya, sadarnya belum Lama. kepentoknya lama Lama, ya. udah kebentok terus. Udah benjol-benjol ya. Udah benjol-benjol Oh, Oke, sebenarnya. untungnya sadar juga Bu. Sadar. Kalau kamu menikahnya udah berapa lama? Belum Oh, kan? sorry. Belum. Tapi sebenarnya lebih baik belum sih daripada akhirnya Telat. bermasalah. Lebih baik, maksudnya mungkin bagi sebagian orang kok telat gitu. Sebenarnya nggak ada yang telat sih. Cuman apa ya? Bener kata kamu tadi, daripada terburu-buru akhirnya dapet yang salah, lebih baik nggak apa-apa kata orang tua, tapi nanti gue bener-bener dapet yang long last. Iya, gitu. santai-santai aja gitu. Ibaratnya nggak perlu diburu-buruin juga gitu kan. Ya kan nikah bukan lomba lari coy. Bener. Ya, bukan lomba-lombaan siapa yang cepat, wah dia keren, enggak. Karena gue banyak banget nih akhirnya bersyukur kayak, oh thanks God gitu, mungkin ada pembelajaran apa yang akhirnya bisa gue dapetin gitu kan. Karena orang-orang di sekitarku pun tuh relate banget gitu loh. Nikah di usia muda, nggak taunya nikah 1,5 tahun cerai. Banyak ya. Nikah 5 tahun kita pikir kayaknya adem-adem aja, tahu-tahu gue mau cerai nih. Waduh. Padahal udah punya anak, ya kan, dengan alasan yang sebenarnya kalau dilihat enggak terlalu yang yakin cuman alasan itu. Ya, kadang kita nggak Gitu. tahu aslinya Iya, apa. iya. Karena ini sesuai sama tema kita hari ini gitu kan. Kita bakal ngebahas tema yang nggak karu-karuan gitu kan. Iya. Tema hari ini adalah toxic marriage. Jadi Toxic pernikahan yang marriage. toxic antara pasangan tersebut, kedua orang tersebut. Pasti kan ini mungkin buat yang lagi menyaksikan kita, millennials, kakak-kakak yang di rumah yang udah menikah. Kalau menurut saya siapapun pasti pernah ngalamin toxic marriage. Tapi apakah panjang atau cuma toxic marriage setengah jam kan bisa? Nah ini Gitu dia. loh. Kadang toxic marriage ada yang nggak berani keluar dari toxic marriage padahal dia udah banyak banget nahan sakit ibaratnya, tapi ya udahlah ada anak. Ya ibaratnya kayak gitu. Kadang-kadang alasannya gitu, ya mau gimana lagi, sebenarnya udah nggak saling cinta sih gitu, tapi ya nggak bisa berpisah segampang itu karena sekarang gue udah ada anak, tapi ujung-ujungnya dua-duanya malah nanti mengiyakan perselingkuhan lah, Ya. kekerasan dalam rumah tangga lah, karena udah nggak cocok tapi dipaksa. Iya bener banget, dan kadang tuh yang saya seperti gue bilang tadi, jadi dalam toxic marriage tuh kadang pasangannya nggak nyadar, entah dua-duanya nggak nyadar atau salah satunya nggak nyadar kalau sebenarnya mereka tuh pernikahannya toxic, pernikahannya beracun gitu kan. Dan kalau kita ngomongin tentang toxic marriage sebenarnya sama kayak yang Nuka bilang tadi, ternyata banyak di sekitar Nuka yang ternyata nikahnya cuma 1,5 tahun, 5 tahun kirain baik-baik aja, taunya ada masalah, taunya mau cerai gitu kan. Dan itu kita harus prihatin sih, karena kasus perceraian di Indonesia nih emang kian hari kian terus meningkat gitu ya. Ini diambil dari situs lokadata.id, jadi pada tahun 2015 sebanyak 5.000,89%. Berapa tuh tadi? Boleh? Ya,
sebanyak 89%. oh sorry, iya, 5.000,8. ya itu dia. Ya segitulah pokoknya. Sekitar Salah penulisan kayaknya. salah penulisan nih ya, bukan 5.000,8, 89% ya. Pasangan suami istri ini bercerai dan kalau dijumlah ini sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Dari 67, 3,7 tuh bercerai. Sedangkan pada tahun 2020 persentase perceraian ternyata naik menjadi 6,4% dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan. Ini kan karena pas pandemi itu malah sebenarnya menjadi tantangan terbaru ya. Kan yang biasanya nggak ketemu, nggak banyak waktu bareng, yang biasanya saling kerja, keluar kantor, akhirnya ketemu. Atau mungkin faktor, jadi gini, banyak yang bilang faktor ekonomi saat pandemi memicu banyak perceraian. Dan itu bener. Kalau kalian setiap harinya ke pengadilan agama itu ngantri-ngantri. Nambah ya. Ngantri-ngantri loh orang buat daftar perceraian. Dan di selain itu juga jadi perceraian tuh jadi yang saya bilang tadi, kita nggak biasa ketemu siang hari misalnya, jadi ketemu jadi ngelihat sifat yang saling suka dan bisa terus berantakan faktor juga. ekonomi yang mungkin tadinya suami atau istrinya salah satunya tetap bekerja terus sekarang harus tidak berhenti bekerja. Itu banyak banget yang memasukkan gugatan cerai dengan alasan faktor ekonomi itu. Betul, berkaitan banget nih karena kalau dari data yang diambil, jadi kita ada data dari BPS, Badan Pusat Statistik, dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, itu yang tadi kita ambil. Susenas, emang benar ada kaitannya juga dengan ekonomi dan perlu diingat juga nih guys, data yang didapat dari survei ini berbeda dengan data putusan perceraian yang ada di seluruh peradilan agama di Indonesia. Betul banget. Hanya diambil garis besarnya aja gitu. Dan ditemukan juga nih di kabupaten di Jawa dan Bali ya, persentase perceraian naik cukup tinggi yakni dari 4,6% menjadi sekarang 9,1%. Dan data yang sama ini menunjukkan loh perceraian di Kendal khususnya ya pada tahun 2015 ini masih di bawah rata-rata nasional sekitar 5,9%, tapi pada 2020 sudah di atas 6,4%. Wah, ini luar biasa. Terus selanjutnya ada di kabupaten atau kota yang tingkat perceraiannya juga tergolong tinggi, antara lain tadi kan Kendal ya, terus Cirebon, Jawa, Bali, serta Puncak Jaya atau Batubara di luar Jawa Bali gitu. Ini ada 3 alasan yang mendasari perceraian. Di antara lain ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Terus ada juga salah satu pihak meninggalkan pasangannya dan faktor ekonomi. Yang ketiga, ini miris banget ya, sesuai yang Nuka bilang tadi faktor ekonomi ya. Makanya kita tinggal bahas topik yang ini, kita bakal ganti, kita udahin dulu topik yang ini, kita bakal ganti topik baru dulu gitu kan. Nah Nuka, kalau disuruh milih nih, maaf nih, maunya nikah usia muda atau usia matang? Iya perkara karena sekarang usianya udah mau matang, belum matang udah mature ya. Ya kalau perempuan segini udah mature mungkin. Tapi kalau boleh milih, ya sebenarnya sih tadinya kan kemarin mah punya cita-cita usia muda. Saya 25. juga, saya 21 nikah pertama. Wah, tuh Jangan dicontoh, jangan ya dicontoh. makanya kalau kayak gitu sih gue belum siap juga saat Jangan itu. dicontoh. 21 makanya gue belum siap juga sih. Jangan dicontoh. Karena mikirnya waktu itu, oh 24, 25 oke lah gitu kan. Ya, Karena makanya, waktu jangan itu dicontoh. mikirnya, oh udah nih ini jodoh gue nih gitu. Gitu ya, sekarang udah di atas kepala. Ya udah memasuki angka 3 di depan ya. Sekarang mikirnya ya pastinya harus di usia mature. Dan nyarinya pun yang mature. Oke. Dan nyarinya pun yang mature. Oke. Maksudnya sesama sudah mature. Iya ngerti. gitu. Oke deh, ini next nih kita punya beberapa perbandingan yang pasti bakal ngebuka wawasan kita berdua nih. Ya. Pokoknya di antara lain kita bakal ngebahas tentang kemampuan berkomunikasi satu sama lainnya. Karena adanya suatu hubungan pasti karena adanya interaksi dari satu dan lainnya dari pasangan tersebut. Interaksi sendiri merupakan komunikasi dua arah, baik di dalam rumah tangga. Dan ini baik di dalam rumah tangga maupun saat lagi masing-masing gitu loh. Satu lagi kerja, satu lagi beraktivitas, itu tetap ada komunikasinya. Maka udah sewajarnya setiap pasangan memiliki jaringan komunikasi yang kuat. Tapi pasangan muda dan pasangan yang sudah matang ini memiliki jalinan komunikasi yang berbeda. Kalau masih muda, pasangan ini cenderung menggunakan emosi dalam bercakap dan juga sulit mengontrol dari emosi tersebut.
Lain halnya jika dibandingkan dengan pasangan yang matang. Mereka akan menahan ego masing-masing guna tercapainya komunikasi yang baik. Betul. Saya nikah 2 kali kan, satu masih muda, satu udah matang. Kalau saya jujur saya nggak banyak berubah. Kalau menurut saya nggak banyak berubah. Tapi saya berasa karena pasangan saya berubah banget. Yang dulu nggak matang, yang sekarang matang. Nah, tapi pasti ada perubahan dong. Kalau Karena bukan faktor kalau dari saya tuh, pasangan juga. iya bukan kalau dari saya tuh kalau ada masalah selesaikan saat ini gitu. Iya, jangan dibawa tarsok-tarsok. Nah kalau yang dulu nggak mau, ya udah masalah diemin aja. Kalau yang sekarang setuju sama saya, selesaiin. Oh, berarti memang sudah jodohnya mungkin ya. Mungkin. Nah, kematangan apa aja nih? Banyak ya. Yang pertama nih mungkin kalian harus pikirkan dulu, ini yang krusial banget, kematangan finansial juga ya. Karena memang keadaan finansial setiap orang kan beda-beda ya, relatif lah. Gak selalu usia yang mapan lebih memiliki materi dibanding dengan usia yang muda. Tapi ada pembahasan yang berkerucut pada mental finansial masing-masing. Iya, mental finansial Iya penting. betul, dimana kecenderungan di usia muda ini belum terfokus pada masa mendatang, tapi mereka yang akan menikmati semaksimal mungkin tanpa memikirkan masa depan. Dia mikirnya hari ini, sekarang aja deh, yang penting ada makan dulu, gue bisa belanja, gue bisa ini gitu kan. Nah, berbeda dengan menikah di usia matang, mungkin pasangannya akan memiliki pemikiran untuk masa depan. Ya. Kayak gue pun sendiri gitu, udah prepare gitu, gue butuh nabung nih, Ya. gue pengen beli ini deh gitu atas nama gue sendiri atau apa. Even someday gue nikah pun ya terserah, kalau suami gue mau beliin lain lagi, tapi kayak udah prepare aja gitu dari sekarang. Mungkin Dan kalau udah matang tuh udah ke situ pikirannya. selanjutnya adalah kondisi psikologi dan juga mental. Nah, Jadi iya. saat masa muda, yaitu transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, ini merupakan masa yang masih labil dalam emosi. Dan di masa ini juga kemandirian ini belum sepenuhnya ada di dalam mental seseorang yang nikah di usia muda. Tapi bukan berarti di usia matang udah pasti memiliki mental yang baik, karena ini tergantung pada diri masing-masing juga. Kayaknya sih kalau untuk mengatur waktu sama keluarga nih nggak pandang usia muda dan Iya. matang ya. Karena memang kalau udah miliki keluarga, tanggung jawab kalian semakin banyak pastinya kan. Yang biasanya mungkin kalian bisa bangun siang. Oh tidak bisa kalian untuk menikah karena kalian harus nyiapin sarapan suami, anak dan lain-lain. Beda ya tanggung jawabnya ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai risiko perceraian. Jadi banyak banget kasus perceraian yang ada di Indonesia khususnya. Ini terlepas dari berbagai masalah yang menyebabkannya. Jadi pasangan muda ini lebih mendominasi tingginya angka perceraian tersebut. Ada beberapa alasan, salah satunya adalah mereka yang menikah di usia muda ini belum dapat memahami arti menikah itu sendiri. Nah, mereka yang menikah muda ini cenderung belum siap secara mental untuk menghadapi permasalahan-permasalahan keluarga. Walaupun yang menduduki mayoritas perceraian adalah pasangan yang menikah muda, tapi bagi yang menikah pada usia matang juga berisiko terjadi perceraian, tapi lebih kecil kemungkinannya. Nah, perbedaannya nih, mereka yang nikah pada usia matang lebih siap secara mental untuk menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga. Nah, itulah dia tadi beberapa perbandingan dari nikah muda dan juga menikah di usia matang. Jadi tenang aja Nuka, nggak ada yang namanya terlambat atau terlalu cepat dalam aku hal percaya menikah. kok. Relax ya, karena itu semua Relax. tergantung bagaimana seseorang bisa siap untuk menikah. Tergantung kesiapan masing-masing orangnya. Ya, lagi pula kan gini ya, kita menikah cepat belum tentu kita bahagia sama, jadi kalau kata nyokap gue gini, lo menikah di usia yang mungkin nggak semudah teman-teman lo, tapi belum tentu kan kehidupan rumah tangga teman-teman lo tuh Iya. bahagia nikah pertama. Jadi dan abis nyokap ngomong kayak gitu, kayak satu-satu gitu di real Temen-temen. life ya, di sekitar gue, circle gue banget lagi, kayak gue mau cerai. Hah? Gue denger sahabat gue telepon sambil nangis tuh gue shock gitu. Iya. Karena wah, pacaran lo lama 9 tahun, nikah cuma 1,5 tahun. Nggak, emang kadang kayak gitu. Jadi ketika udah bersatu, ketika udah jadi satu, baru ketahuan masalahnya. Yang saya Iya. kesel, kalau misalnya cepet itu nggak apa-apa. Yang saya sebel itu kadang ada orang-orang di sekitar tuh yang nggak dengerin kita, yang pengennya terlihat bagus di Iya, mata mereka. Udah nikah aja terus, orang nikahnya udah hancur, udah Nah, bubar itu, aja. iya, Saya tuh iya. ngalamin dulu. Saya tuh baru abis nikah yang pertama udah, ini ada yang salah nih, karena hal-hal yang nilai-nilai yang kita omongin pas kita mau sebelum nikah tuh nggak dilakuin setelah nikah. Itu yang saya rasain. Jadi begitu nikah loh, bukannya kita dulu waktu sebelum nikah berjanji seperti ini. Tapi berbeda jauh. Begitu sah langsung. udah berubah, nggak dipeduliin gitu. Nah, Oke. dari nilai-nilai itu aja saya udah mau, ibarat kata udah mau bubar gitu kan. Tapi ternyata orang-orang sekeliling saya tuh yang saya konsultasiin malah nyalahin gua.
lu dong yang harusnya laki Iya, itu bisa malah lebih kayak gitu. ngebimbing pasti. Nah iya, Malah pihak laki nyalain. itu pasti ya. Iya, padahal kan sebenarnya ya udah ini udah nggak bisa, ini udah ada yang salah dari ini. Jadi orang-orang tuh kadang di sekitar kita cuma pengen yang terlihat bagus di mata mereka aja. Gitu. Ini kita harus memenuhi ekspektasi orang banyak. Kayaknya harus nyenengin orang gitu lah. Gue hidup buat diri gue. Padahal yang ngejalanin kan kita ya gitu. Iya, udah deh daripada baper nih. Kayaknya dia curhat ya di tanah segmen kali ini curhat, tapi ya udah jangan kemana-mana, kita masih tetap akan bahas seputar toxic marriage. So stay tune di Hai Indonesia, berbagi Cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.